Nah, kita pegang begini. Ini kekurangan di sangkar kecil biasanya perkutut, bukan kekurangan, bisa masuk kategori kurang bagus gitulah, nggih. Itu perhatikan di ini, ekor. Nah, perkutut biasanya kalau ditaruh sangkar kecil, kekurangannya di ekor, dulur. Nah, ekornya ini lah, ekor. Ini gampang. Lur, tak kasih tahu nggih. Dulur-dulur dimanapun tempat berada, kalau melihat perkutut lokal jenis begini, bawa pulang. Kalau enggak dibeli, bawa pulang dirawat. Itu sudah pasti positif bagus. Dengan alasan kenapa kok saya bilang perkutut begini bawa pulang positif bagus. Satu, dia ditaruh sangkar kecil. Nah, dia ditaruh sangkar kecil begini, itu sangatlah nurut. Biasanya perkutut kalau sudah nurut di sangkar kecil begini, maka dia akan nurut dengan kita. Fungsinya kita bawa buat mikat bisa, kita ajak kudangan juga bisa. Nggih, nanti kita lihat ciri-ciri fisiknya kayak apa perkutut ini, nanti kita pegang. Nggih. Nah, ini sudah pasti bisa, buat lomba pun bisa, buat teman ngopi bisa, buat segala-galanya bisa. Beda dengan yang begini. Nah, ya. Nah, ini kan sangkar gede. Kalau sangkar gede, biasanya kita pindah ke sangkar kecil, itu nanti stres dulu atau bagaimana dulu, nggih. Tuh, ya. Nah, sangat berbeda dengan yang sangkar kecil. Makanya kalau punya tetangga atau pas ke pasar atau kemanapun berada, kalau melihat sangkar yang kecil begitu, langsung bawa pulang, dulur. Nggih, itu bisa kita pelihara. Tapi yang sudah jadi, nggih. Ger. Nah, ini kan sangkar gede. Nah, sangkar gede kono. Percuma sangkar gede begitu. Kalau kita ingin pindah sangkar kecil, itu harus nunggu dulu, nunggu waktu. Nah, contohnya kayak saya ini. Ini ada sangkar kecil, tapi belum begitu jadi dia. Oh, sangkar kecil tuh. Belum begitu jadi, makanya melatih dulu. Beda dengan yang sudah jadi di sangkar kecil. Kita bawa pulang. Oke. Kita bawa pulang, kita rawat dulu. Itulah ciri-cirinya perkutut yang bermental. Dia itu punya mental bagus. Oke. Nah, sekarang kita ambil. Kita lihat ciri-cirinya. Biasanya ada kelebihannya dan kekurangannya. Untuk kekurangannya di mana, monggo kita ambil. Nah, kita ambil ya. Tak lelo lelo legung. Duh, cah bagus pujaan ning ati. Kita ambil, kita pegang. Ciri-cirinya di mana? Nggih. Nah, kita pegang begini. Ini kekurangan di sangkar kecil biasanya perkutut, nggih, bukan kekurangan, bisa masuk kategori kurang bagus gitulah, nggih. Itu perhatikan di ini, ekor. Nah, perkutut biasanya kalau ditaruh sangkar kecil, kekurangannya di ekor, dulur. Nah, ekornya ini lah, ekor. Ini gampang patah. Dengan alasan kenapa kok bisa gampang patah? Ini dikarenakan, dulur, dia sangkarnya sih terlalu kecil, maka dia tidak bisa gerak, sering gelebek, makanya ekornya pada patah. Tuh. Pada patah ekornya, nggih. Tuh biasanya di sangkar kecil. Terus fungsi di sangkar kecil itu biasanya perkutut itu satu, buat lomba bisa. Dua, buat mikat bisa. Ketiga, buat dengar-dengar ngopi
teman kita ngopi juga bisa. Dengan alasan kenapa? Perkutut kalau sudah mau gacor di sangkar kecil terus kita bawa kemana-mana, dia mau manggung, berarti tandanya begini perkutut itu. Jos, kotos dulur. Ininya loh. Nah, lalu cara untuk mengatasi sangkar kecil yang pada patah, tetap kalau saya pribadi tetap saya cabut. Nah, begini. Nah, dicabut begini. Yang patah. Nah. Nanti dia rapi, tetapi perlu dipahami. Walaupun rapi, walaupun dicabut begini. Dicabut, rapi, nanti tetap akan begitu lagi karena sangkarnya kecil. Terus untuk ciri-ciri bagus jeleknya ini bagaimana? Kaki. Perhatikan kaki. Nah, kaki perkutut kalau CC merit kecet, biasanya dia rajin manggung sama perhatikan dipatok. Nah, patok, patok ini kalau tipis. Nah, ini tidak cerita suara bagus jeleknya loh, lur. Cerita yang doyan bunyi, manggung. Patok tipis. Patok tipis begini biasanya rajin manggung alias gampang bunyi. Dengan alasan kenapa? Jenengan tahu kayak ibu-ibu sih yang penyanyi-penyanyi biasanya bibirnya tipis-tipis oh. Lah dia nyanyinya kan enak lincah-lincah toh. Sama kaki merit. Kalau kaki merit tuh olahragawan kaki merit lincah dia larinya. Perkutut pun begitu tuh loh. Oke, itu aja ciri-ciri nih. Jadi tidak usah kita yang bahas yang begono begini yang susah untuk dipahami. Oke, yang penting ciri-cirinya itu aja. Makanya dulur-dulur kalau melihat dimanapun tempat, kalau melihat perkutut jenis begini, ditaruh sangkar kecil, dia rajin bunyi, gacor, mau petetan, sudah dibeli atau dipinta atau dibawa pulang. Nggak apa-apa minta izin toh sama yang punya. Itu di rumah nanti sudah pasti fungsinya banyak. Ini buat yang hobi mendengarkan suara anggungan perkutut, dan hobi petetan. Ini walaupun habis dicabut loh, tidak gelebekan. Ini nanti kalau ditaruh, dia bekur lagi, krowek lagi dulur. Paham ya dulur? Kalau sangkar gede dipindah ke sangkar kecil, tetap kita belajarin, stres. Nggak tahu berapa hari, berapa jam, tetap beda sama kalau sudah dari sangkar kecil. Kalau dari sangkar kecil walaupun jenengan masukin kantong, jenengan centelin tempat tenang, berapa menit dia bunyi karena sudah di tempat, sudah biasa di tempat sempit. Paham gitu lur? Pun sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat dulur buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.